wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang perjanjian Sabdo Palon, yaitu perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, penguasa tanah Jawa. Mungkin dari kalian sendiri sudah tahu ya tentang Sabdo Palon ini, yaitu si pemilik nama Sabdo Palon ini adalah Semar atau Mbah Semar, biasanya orang menyebut seperti itu. Sekarang saya akan menceritakan tentang perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, yaitu erupsi Gunung Semeru yang memakan puluhan korban jiwa banyak dikaitkan dengan perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, penguasa tanah Jawa. Salah satu isi perjanjian itu yakni Sabdo Palon atau Semar akan datang kembali untuk membuat huru-hara di tanah Jawa 500 tahun setelah perjanjian, apabila ada salah satu perjanjian yang dilanggar. Dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu tanah Jawa dikenal angker dan liar. Banyak dedemit dan setan yang menghuni tanah Jawa yang kala itu masih hutan belantara, bukan seperti sekarang yang sudah banyak bangunan-bangunan sekarang ya. Sebelum mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekidot. Oke. Suatu ketika Sultan Turki Utsmani Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Maka diutuslah olehnya para ulama yang mensiarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Tapi sayang, mereka tewas karena dihabisi oleh para lelembut dan penduduk Jawa yang tidak mau menerima ajaran agama Islam. Atas kegagalan tersebut, Sultan Muhammad I akhirnya mengutus seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian membabat tanah angker. Sosok tersebut ialah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, atau yang dikenal dengan nama Syekh Subakir, seorang ulama dari tanah Persia. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar menuju Pulau Jawa. Namun sebelum sampai di Pulau Jawa, beliau mampir di Prajalengking, suatu daerah yang diduga berada di India. Ia mengajak warga setempat agar mau menempati Pulau Jawa. Singkat cerita, sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung mengidentifikasi penyebab kegagalan para ulama pendahulunya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Rupanya mereka diganggu oleh para lelembut jin yang menolak ajaran agama Islam. Selanjutnya Syekh Subakir menuju ke Gunung Tidar, Magelang, yang diyakini sebagai titik pusar Pulau Jawa. Di puncak Gunung Tidar ini, Syekh Subakir menanam tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan Aji Kolocokro yang mampu menetralisir daya magis dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam batu tersebut mengeluarkan hawa panas, sehingga membuat para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib rupanya mengusik ketenangan Ki Semar Bondronoyo, Sabdo Palon atau Sang Danyang Tanah Jawa yang ribuan tahun khusyuk bertapa. Akhirnya terjadi adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon selama 40 hari 40 malam.
Karena pertarungan sama kuat, Ki Semar yang sudah merasa kewalahan akhirnya menawarkan perjanjian dengan Syekh Subakir yang dikenal sebagai Perjanjian Sabdo Palon. Dalam perjanjian tersebut, Sabdo Palon memberi 4 kesempatan kepada Syekh Subakir dan para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah tidak boleh ada pemaksaan dalam agama, dharma atau kepercayaan. Yang kedua, tidak boleh menghilangkan adat istiadat dan budaya di tanah Jawa. Dan yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka raja pertama harus berdarah campuran. Yang dimaksud adalah apabila bapaknya Hindu, maka ibunya Islam dan juga sebaliknya. Dan yang keempat adalah tidak boleh menjadikan orang Jawa menjadi orang Arab atau Parsi. Yang dimaksud adalah biarkan orang Jawa menjadi orang Jawa dengan kebudayaannya meski agamanya Islam. Di akhir perjanjian tersebut, Sabdo Palon mengingatkan Syekh Subakir agar menepati janji tersebut. Ia juga mengingatkan akan datang lagi setelah 500 tahun mendatang untuk membuat huru-hara apabila orang Jawa kehilangan Jawanya, hilang kepribadiannya, dan hilang budi pekertinya. Menanggapi hal itu, Syekh Subakir menyanggupi apa yang disyaratkan oleh Sabdo Palon. Ia bersama para ulama yang menyebarkan agama Islam akan menghormati dan melestarikan budaya tanah Jawa. Namun, jika suatu kelak karena perkembangan zaman sehingga terjadi perubahan dalam tatanan maupun budaya masyarakat Jawa, maka itu sudah di luar kuasa Syekh Subakir. Ia pun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik jagat raya yang menentukan. Lantas, apakah erupsi Gunung Semeru ini merupakan salah satu pertanda Sabdo Palon kembali untuk berbuat kerusakan akibat banyaknya masyarakat yang tak lagi menghormati adat istiadat kebudayaan tanah Jawa? Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang saya sajikan untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.